Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Kembali lagi bertemu pada pembelajaran ilmu pengetahuan sosial secara daring bersama Ibu Anissa. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian semua selalu sehat. Jangan lupa untuk terus menerapkan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Sudahkah kalian memahami mengenai pengertian mobilitas sosial dan bentuk-bentuk dari mobilitas sosial? Seperti yang sudah kita pelajari minggu lalu, bahwa mobilitas sosial adalah perpindahan atau pergerakan status sosial seseorang atau sekelompok orang ke satu lapisan ke lapisan lainnya. Nah, untuk materi hari ini yang akan kita pelajari yaitu mengenai faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Coba kalian simak penjelasan Ibu dengan baik. Yang pertama yaitu faktor pendorong mobilitas sosial, yaitu terdiri dari 6 faktor. Yang pertama adalah faktor struktural, yang kedua faktor individu, yang ketiga faktor sosial, yang keempat faktor ekonomi, yang kelima faktor politik, serta yang keenam adalah kemudahan dalam akses pendidikan. Oke, mari kita bahas satu-satu. Faktor pendorong mobilitas sosial yang pertama adalah faktor struktural. Kalian tentu mengenal semua presiden yang pernah memerintah Republik Indonesia, mulai dari Presiden Insinyur Soekarno sampai Presiden Jokowi. Adanya sistem demokrasi di Indonesia memudahkan seseorang berhasil mencapai status sosial yang tinggi. Kedudukan yang tinggi bukan lagi didasarkan pada keturunan, tetapi pada kemampuan, sehingga bisa dipercaya oleh rakyat dan kemudian dipilih oleh rakyat sebagai pemimpin. Jadi siapa saja bisa menjabat menjadi seorang presiden tanpa harus menjadi seorang keturunan raja atau keturunan presiden. Orang miskin pun dapat mengalami mobilitas sosial setinggi-tingginya, bahkan menjadi presiden. Hal itu dikarenakan struktur masyarakat Indonesia yang sangat terbuka. Faktor pendorong mobilitas sosial yang kedua adalah faktor individu. Setiap individu memiliki perbedaan dalam hal sikap, pengetahuan, serta keterampilan. Dua orang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang setara belum tentu menjadi berhasil dalam melaksanakan mobilitas sosial ke atas. Hal ini disebabkan keberhasilan individu sangat ditentukan oleh sikap dan perilaku individu tersebut. Sebagai contoh, ada dua orang yang melamar pekerjaan ke suatu perusahaan yang sama. Kemudian hanya salah satu yang dipilih, dikarenakan salah satu dari mereka memiliki sikap etos kerja serta komitmen yang sangat tinggi. Jadi, faktor individu sangatlah berpengaruh terhadap mobilitas sosial, terutama dalam hal sikap dan perilaku seseorang. Untuk faktor pendorong mobilitas sosial yang ketiga adalah faktor sosial. Ketidakpuasan akan status sosial mendorong manusia untuk terus berjuang segigih-gigihnya guna memperbaiki status sosialnya. Setiap manusia dilahirkan dalam status sosial yang dimiliki oleh orang tuanya. Saat ia dilahirkan, tidak ada satu manusia pun yang dapat memilih status sosial. Apabila ia tidak puas dengan kedudukan yang diwariskan oleh orang tuanya, ia dapat mencari kedudukan sendiri di lapisan sosial yang lebih tinggi. Itulah mengapa orang tua kalian selalu berpesan agar kalian bisa belajar dengan rajin, agar bisa mencapai status sosial yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang tua kalian. Untuk faktor pendorong mobilitas sosial yang keempat, yaitu faktor ekonomi. Keadaan ekonomi yang baik memudahkan individu dan kelompok melakukan mobilitas sosial ke atas. Dengan kondisi ekonomi yang baik, mereka akan mudah untuk memperoleh modal, pendidikan, dan kesempatan lainnya. Jadi, seseorang yang memiliki kekayaan dalam hal ekonomi, ia akan lebih mudah untuk menggapai status mobilitas sosial yang lebih tinggi. Untuk faktor pendorong mobilitas sosial yang kelima adalah faktor politik. Bangsa Indonesia patut bersyukur karena memiliki stabilitas politik yang cukup baik dan aman. Kondisi negara yang aman dan damai sehingga para pemimpin dan rakyat bisa saling bekerja sama dalam meningkatkan pembangunan. Hal ini jelas mempengaruhi mobilitas sosial
Karena dengan adanya negara yang aman dan damai, masyarakat bisa tenang untuk menggapai status sosialnya yang lebih tinggi. Nah, untuk faktor pendorong mobilitas sosial yang terakhir, yaitu kemudahan dalam akses pendidikan. Jika pendidikan berkualitas mudah didapat, tentu mudah juga bagi orang untuk melakukan pergerakan atau mobilitas dengan berbekal ilmu yang diperolehnya. Kalian patut bersyukur karena rakyat Indonesia memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan. Negara sudah menyediakan berbagai kemudahan, mulai dari membebaskan biaya dasar pendidikan sampai banyaknya beasiswa bagi orang yang tidak mampu. Selain adanya faktor pendorong mobilitas sosial, ada juga faktor penghambat mobilitas sosial, yaitu mulai dari faktor kemiskinan serta faktor diskriminasi. Nah, faktor penghambat mobilitas sosial yang pertama adalah faktor kemiskinan. Bagi masyarakat miskin, mencapai status sosial tertentu merupakan hal yang sangat sulit. Adanya keterbatasan biaya membuat masyarakat miskin tidak mengalami perubahan pada status sosialnya atau bersifat statis. Hal itu dikarenakan masyarakat miskin cenderung memikirkan kebutuhan primer saja sebagai prioritas utamanya. Untuk faktor penghambat mobilitas sosial yang terakhir adalah faktor diskriminasi. Diskriminasi berarti perbedaan perlakuan karena alasan perbedaan bangsa, suku, ras, agama, serta golongan. Pada masa penjajahan, terjadi diskriminasi pemerintahan Hindia Belanda terhadap masyarakat keturunan Eropa dan masyarakat Indonesia. Dalam memperoleh pendidikan, masyarakat Indonesia disediakan sekolah yang kualitasnya berbeda dengan sekolah-sekolah untuk orang-orang Eropa. Hal ini tentunya mempersulit mobilitas sosial ke atas bagi rakyat Indonesia. Nah, itulah materi mengenai faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Untuk selanjutnya, kalian akan mengerjakan tugas yang akan dikirim oleh ibu. Tetap semangat, terima kasih.